Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nining Haslinda Zainal, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang motivasi sumber daya manusia dalam membangun profesionalisme. Jadi tujuan pembelajaran mata kuliah ini atau capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana motivasi sumber daya manusia dalam membangun profesionalisme. Mata kuliah syarat dalam mata kuliah ini adalah pengantar ilmu administrasi negara dan asas-asas manajemen. Setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini atau materi ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami bagaimana mengelola SDM pelayanan publik, motivasi pelayanan publik, dan profesionalisme dalam pelayanan publik. Nah, sebelum melihat atau menyaksikan video ini secara keseluruhan, terlebih dahulu kami harapkan Anda telah membaca atau mendownload materi mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik ini di LMS Universitas Besua. Baik, jadi pada dasarnya sebelum kita lanjut ke materi ini, secara umum saya perlu jelaskan dulu bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang pertama, sikap dan kualitas SDM itu sangat mempengaruhi kinerja Jadi kerangka pikirnya seperti itu, bahwa sikap dan kualitas sumber daya manusia ini akan sangat mempengaruhi kinerja. Sikap yang baik akan berpengaruh terhadap kinerja secara baik pula. Kemudian kinerja ini juga sangat dipengaruhi oleh motivasi. Kinerja itu sangat dipengaruhi oleh motivasi. Ketika seorang memiliki motivasi yang baik dalam bekerja, otomatis dia akan mendapatkan atau dia akan berkinerja dengan baik. Kemudian motivasi ini juga dipengaruhi atau juga akan berpengaruh terhadap profesionalisme. Dalam hal ini profesionalisme kerja bahwa ketika orang memiliki motivasi yang baik dalam bekerja, secara otomatis dia akan bekerja secara profesional. Nah, motivasi pelayanan publik ini dikenal sebagai studi tentang bagaimana seseorang menjadi termotivasi untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Jadi, mempelajari motivasi pelayanan publik ini merupakan studi bagaimana seseorang ini bisa termotivasi untuk memberikan pelayanan yang baik. Apa itu public service motivation atau motivasi pelayanan publik? Motivasi pelayanan publik ini merupakan insentif atau dorongan yang dimiliki seseorang sebagai pegawai sektor publik untuk mengabdikan diri dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi, setiap pegawai atau SDM harus memiliki motivasi tersendiri untuk melaksanakan pekerjaannya. Motivasi seorang karyawan bisa menjadi kekuatan pendorong dalam bekerja. Jadi seseorang atau seorang ASN ini dalam bekerja dia membutuhkan suatu motivasi atau dorongan. Dorongan ini akan memacu dia untuk berkinerja secara baik dalam memberikan pelayanan kepada publik. Apa pentingnya public service motivation atau urgensi public service motivation? Seberapa penting sih public service motivation atau motivasi dalam pelayanan publik? Jadi motivasi dalam pelayanan publik itu sangat penting atau sangat besar artinya bagi suatu organisasi atau perusahaan. Mengapa? Karena motivasi merupakan bagian dari kegiatan perusahaan dalam proses pembinaan, pengembangan, pengerahan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Jadi motivasi ini adalah sebagai pendorong bagaimana semua SDM dalam organisasi atau perusahaan tersebut itu berproses dalam setiap kegiatan
dalam pembinaan, dalam pengembangan, dan pengarahan. Orang perlu dimotivasi dalam proses-proses itu sehingga tujuan atau kinerjanya bisa lebih maksimal. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, seseorang harus memiliki motivasi sehingga dapat memberikan dorongan agar karyawan bekerja dengan giat dan pada akhirnya meningkatkan kinerja karyawan. Ya, jadi motivasi ini bukan hanya sebagai penggerak untuk orang bisa melakukan sesuatu, tetapi ketika semua SDM dalam organisasi itu bekerja dengan giat, maka otomatis kinerja perusahaan juga akan meningkat dan meningkatkan secara spesifik kinerja karyawan tersebut. Dengan menjunjung sikap profesionalisme yang didukung dengan motivasi kerja, kualitas pelayanan publik akan tersampaikan secara maksimal dan dapat menunjang tercapainya tujuan lembaga sebagaimana yang telah disepakati. Optimalisasi pelayanan publik dapat tercapai jika pelayanan yang diberikan dilaksanakan secara profesional dan berkualitas yang kemudian dapat melahirkan implikasi positif terhadap kepuasan masyarakat. Profesionalitas pelayanan didukung oleh sikap dan perilaku dalam pemberian layanan. Sumber daya manusia merupakan indikator penting dalam optimalisasi pelayanan tersebut. Jadi sangat penting motivasi dalam kinerja, karena orang yang termotivasi akan meningkatkan kinerja karyawan yang baik akan meningkatkan performa organisasi atau kinerja organisasi. Motivasi juga mendorong profesionalitas seorang karyawan ya, yang berujung pada kepuasan masyarakat atau kepuasan customer terhadap layanan yang diberikan. Yang pertama, motivasi sumber daya manusia dalam pelayanan publik. Ini ada beberapa pengertian dari beberapa pakar terkait dengan motivasi. Yang pertama, Widodo menyatakan motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang mengarahkan untuk melakukan tindakan guna mencapai suatu tujuan. Sedangkan Siagian mendefinisikan bahwa motivasi sebagai dorongan esensial yang menggerakkan seseorang dalam berperilaku. Dorongan ini ada dalam diri seseorang yang tergerak untuk melakukan sesuatu oleh dorongan batin. Akibatnya, perilaku seseorang berdasarkan motivasi tertentu memiliki tema berdasarkan alasan tersebut. Chaudhary mengartikan bahwa motivasi berasal dari istilah motif yang menunjukkan suatu keinginan atau kemauan yang mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Atau dapat dikatakan bahwa motivasi merupakan suatu proses yang mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari beberapa pengertian oleh beberapa ahli, motivasi ini adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu gitu, dan arahnya ke arah positif, melakukan sesuatu yang baik untuk meningkatkan kinerja ya. Seperti yang disebutkan oleh Ripae di sini ya, memberikan kesimpulan bahwa motivasi itu adalah yang pertama, situasi yang mendorong orang ke arah tujuan tertentu, keahlian mengarahkan orang dan organisasi agar mau bekerja dengan sukses sehingga keinginan karyawan dan tujuan perusahaan dapat terpenuhi secara bersamaan. Pelajaran motivasi pada dasarnya adalah pelajaran perilaku karena mereka memulai dan mengarahkan perilaku sebagai sumber energi untuk membangkitkan kembali dorongan dalam diri dan sebagai faktor yang mempengaruhi timbulnya arah dan terpeliharanya perilaku pengembangan sumber daya manusia. Nah, bagaimana dengan motivasi kerja? Ya, motivasi kerja ini muncul dalam konteks kondisi dan pengembangan sumber daya manusia suatu lembaga. Keberhasilan dan kegagalan pekerjaan sering dikaitkan dengan motivasi
kerja. Motivasi kerja ya, menurut Hasibuan dalam Widodo mengemukakan dua teori motivasi yang diklasifikasikan dalam dua kategori, yakni teori motivasi kepuasan dan teori motivasi proses ya. Teori motivasi kepuasan didasarkan pada unsur-unsur seperti kebutuhan, keinginan, dan kepuasan individu yang termotivasi orang untuk bertindak, yang memotivasi orang untuk bertindak dan berperilaku dengan cara tertentu. Jadi ketika berbicara tentang motivasi kepuasan itu dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan dan keinginan dan kepuasan individu. Teori ini berfokus pada variabel dalam diri seseorang yang memperkuat, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilakunya. Pemenuhan kebutuhan material dan non-material serta kepuasan yang diperoleh dari hasil jeripaya seseorang. Inilah yang mendorong semangat seseorang untuk bekerja. Kemudian teori motivasi proses ya, mengenai motivasi berusaha menjawab bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan menghentikan perilaku individu. Coba kita lihat. Di sini adalah teori motivasi kepuasan, yang beberapa teori yang dikategorikan adalah teori motivasi kepuasan. Yang pertama, teori motivasi klasik atau sering juga dikenal sebagai teori kebutuhan tunggal, di mana karyawan hanya dimotivasi oleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan biologis semata. Kebutuhan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup seseorang, misalnya jika penghasilan atau upah yang dibayarkan mencukupi, tuntutan dan kepuasan biologis akan terpenuhi. Semangat kerja karyawan akan meningkat jika gaji mereka dinaikkan. Jadi ini adalah teori motivasi klasik ya, bahwa jika orang dinaikkan gajinya, maka motivasinya juga akan naik gitu. Dan jika penghasilan atau upah yang dibayarkan mencukupi, tuntutan dan kepuasan biologis akan terpenuhi. Kemudian teori hierarki oleh Abraham Maslow mengklasifikasikan kebutuhan manusia ke dalam 5 hierarki kebutuhan. Yang pertama fisiologis ya, keamanan, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Bahwa teori hierarki Maslow ini berpendapat bahwa teori kebutuhan yang paling pertama adalah fisiologis, pemenuhan terhadap kebutuhan sifatnya fisiologis ya, sandang, pangan, dan papan dan sebagainya gitu ya, yang sifatnya fisiologis. Kemudian setelah itu naik ke keamanan. Orang akan merasa membutuhkan keamanan setelah teori pertama terpenuhi. Sosial, harga diri, dan aktualisasi diri ini cenderung terus meningkat ketika kebutuhan pertama telah terpenuhi dan seterusnya. Kemudian teori motivasi prestasi oleh McClellan. Teori ini berpendapat bahwa karyawan mempunyai cadangan energi potensial. Bagaimana energi dilepaskan atau digunakan tergantung dari kekuatan dorongan motivasi seseorang dan situasi serta peluang yang tersedia. Energi akan didorong oleh kebutuhan, motif, dan kekuatan dasar yang terlibat, harapan keberhasilan, dan nilai esensial yang melekat pada tujuan. Jadi seseorang memiliki energi yang potensial, yang berpotensi, jika atau bagaimana energi dilepaskan digunakan tergantung dari kekuatan dan dorongan motivasi seseorang. Jadi dia mengeluarkan energi, tapi itu tergantung dari seperti apa sih dorongan tersebut ada dalam dirinya gitu untuk melakukan sesuatu. Kemudian Herzberg dengan teori motivasi 2 faktor ya. Herzberg berpendapat bahwa orang menginginkan 2 macam faktor kebutuhan. Yang pertama kebutuhan akan pemeliharaan dan faktor motivator ya.
Kemudian bagian B, teori motivasi proses, ya. Ada 3 teori dalam motivasi ini. Yang pertama teori harapan oleh Viktor Fromm, mendasarkan teori harapan pada 3 konsep, yakni harapan, nilai, dan pertautan. Kemudian teori keadilan merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang. Penilaian dan pengakuan mengenai perilaku bawaan harus dilakukan secara objektif, ya. Jadi teori keadilan bahwa seseorang ini atau seorang pimpinan ini harus melakukan objektivitas dalam melakukan penilaian dan pengakuan terkait dengan perilaku bawahan. Teori pengukuhan. Teori ini didasarkan atas hubungan sebab akibat dari perilaku dengan pemberian kompensasi. Misalnya promosi tergantung dari prestasi yang selalu dipertahankan. Kemudian di slide berikutnya ada 4 dimensi untuk mengukur tingkat motivasi pelayanan publik menurut Perry dalam Harris. Yang pertama, keterkaitan terhadap pembuatan kebijakan, tanggung jawab terhadap kepentingan publik dan kewajiban sebagai warga negara, perasaan simpati atau kasihan, pengorbanan diri, ya. Jadi 4 dimensi ini untuk mengukur tingkat motivasi pelayan publik. Jadi seorang pelayan publik dapat diukur melalui beberapa dimensi ini. Apakah dia bekerja berdasarkan ketertarikan terhadap pembuatan kebijakan misalnya, atau dia melakukan tindakan-tindakan atau pekerjaan-pekerjaan itu didasarkan pada perasaan simpati atau kasihan kepada masyarakat sehingga memberikan pelayanan yang maksimal, dan seterusnya, ya. Dalam perspektif teori pelayanan publik, motivasi karyawan dihasilkan oleh faktor reward, ya, oleh 2 faktor. Yang pertama faktor reward yang insentif dan insentif intrinsik dan ekstrinsik, ya. Perry mencatat bahwa komponen reward tidak dipandang sebagai instrumen yang signifikan dalam meningkatkan motivasi ASN, karena motivasi dihasilkan oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik. Jadi Perry menganggap bahwa motivasi ini bukan hanya dihasilkan oleh satu faktor, ya, dari dalam diri seseorang atau dari luar diri seseorang, karena motivasi ini dihasilkan dari 2 faktor. Nah, selama ini banyak negara yang menekankan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang sifatnya datang dari luar untuk perbaikan kinerja pelayanan publik, seperti menawarkan insentif atau pembayaran dalam bentuk kenaikan gaji dan tunjangan. Sedangkan sisi intrinsik karyawan, yaitu seberapa besar karyawan merasa dihargai atas pekerjaan atau merasa puas dengan keberhasilan dengan target yang telah dicapai. Jadi pada dasarnya manusia hanya dinilai dari segi ekstrinsik, apakah dia termotivasi jika diberikan reward atau tidak. Padahal menurut Perry, motivasi ini dihasilkan dari 2 faktor. Jadi kita tidak boleh hanya melihat dari satu faktor saja, gitu, ya. Faktor dari dalam dan luar itu perlu kita sama-sama seimbangkan. Pada hakikatnya manusia ingin diakui tidak hanya sebagai makhluk ekonomi yang hanya peduli terhadap materi, tetapi juga sebagai makhluk sosial yang hidup saling membantu satu sama lain. Memperoleh kepuasan ketika berhasil berbuat baik, menyenangkan, mensejahterakan orang, masyarakat lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi manusia ini tidak melulu dinilai, ya, tidak melulu dinilai dengan uang terhadap segala sesuatu yang dia kerjakan, tetapi manusia juga ini adalah makhluk sosial, jangan dinilai sebagai hanya makhluk ekonomi.
bahwa manusia hanya membutuhkan materi gitu ya, tetapi manusia ini adalah makhluk sosial yang juga butuh pengakuan dan ada rasa kepuasan ketika dia sudah membantu orang lain. Oke, baik, demikian part 1, nanti kita lanjut part 2 di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.